Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu. Insya Allah forum ini berkah ya, amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini ya kita akan melanjutkan diskusi tentang bagaimana lebih spesifiknya ya peran kita dalam mewujudkan kehidupan dunia yang tertata ya dengan baik ya, tidak mengalami kesengsaraan, karena kita harus akui bahwa bencana ekologi yang sempat kita diskusikan ya pada bulan lalu dan kita juga menghadapi fakta nyata di negeri ini ya, yang disebut dengan bencana Sumatera. Nah, itu ternyata kan kejadian seperti itu tidak hanya terjadi di negara ini ya, di satu negara ya, tapi bisa kita sebut ini menjadi bencana ekologi yang melanda hampir di seluruh penjuru bumi ya. Dan kejadian ini bukan baru saja ya, tapi sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau kita melihat realitanya sekarang, layaklah ya kerusakan lingkungan itu sudah bisa kita sebut dengan bencana ekologi karena sudah merusak alam secara luas ya, sudah mengganggu keseimbangan ekosistem, sudah juga berdampak pada kehidupan manusia, berapa juta nyawa ya yang hilang, kemudian berapa kerusakan pemukiman, infrastruktur dan lain-lain. Juga kemudian ternyata tidak mudah ya dipulihkan bencana itu dalam waktu yang sangat singkat. Sampai hari ini kalau kita saksikan para masyarakat itu belum selesai ya dari tempat pengungsiannya. Nah, dan ternyata kalau kita membaca ya, menelusuri, ini tuh sudah terjadi, puncaknya itu di tahun 1950-an, apa yang kemudian kita sebut dengan Great Acceleration ya. Walaupun sebenarnya kerusakan lingkungan itu dimulai sejak munculnya era revolusi industri ya. Tapi puncak-puncaknya itu di tahun 50 ketika terjadi ekspansi kapitalisme global ya setelah Perang Dunia Kedua ya. Nah, hampir semua indikasi kerusakan lingkungan itu naik tajam secara eksponensial ya. Kemudian kita akhirnya mengingat peristiwa bagaimana kebocoran reaktor nuklir di Chernobyl ya, Rusia ya, dan lain-lain, dan akhirnya dunia ini mengalami perubahan iklim, kemudian polusinya masif ya, kemudian krisis biodiversitas ya, kemudian bencana semakin intens. Dan dari bacaan ya realita itu kita menyimpulkan bahwa tatanan dunia hari inilah ya yang menyebabkan semua kerusakan itu ya, bahwa kita mengakui nilai-nilai hukum aturan yang digunakan untuk mengurus lingkungan, mengurus dunia ini itu lahirnya dari ideologi kapitalisme yang sekuler ya, yang melahirkan sistem politik buatan manusia, undang-undangnya ya akal manusia yang berpijak kepada kepentingan ya, yang kita sebut itu adalah sistem politik demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat gitu ya, tidak ada unsur memasukkan pemahaman ideologi Islam di dalamnya, dan akhirnya juga melahirkan ekonomi yang liberal, yaitu tidak ada batas ya siapa yang memiliki sumber daya alam yang telah Allah karuniakan. Jadi siapa yang kuat dia yang dapat ya, dengan kebebasan kepemilikan itu. Nah, ini kita harus yakini sebagai sumber
bencana ekologi. Nah, berikutnya nanti akan kita juga bahas bagaimana tugas umat Islam ya untuk menghentikan bencana ekologi ini, dan tidak ada ya sistem lain yang bisa menggantikan dengan benar ya terhadap ideologi yang ada hari ini selain dengan ideologi Islam. Nah, Ibu rahimakumullah, kita lanjut ya bahwa bencana ekologi itu hakikatnya adalah ya syaqaul alam, kesengsaraan dunia. Ya, kita tidak perlu lagi berdiskusi soal ini, ya, bagaimana kesengsaraan akibat dari bencana ekologi itu. Tadi sudah saya singgung, ya, jutaan nyawa hilang, kemudian kebakaran hutan, suhu menjadi lebih meningkat, kemudian kerusak banjir, longsor dan lain-lain ya. Tapi kita akan fokus bahwa ada tiga penyebab kesengsaraan dunia ya yang harus kita pahami dan kemudian kita sadarkan ya untuk berlepas dari tiga problem ini ya. Yang pertama yaitu ya adanya dominasi negara adidaya. Ya, kita paham lah ya bagaimana hari ini betapa arogan ya adidaya yang masih diwakili oleh Amerika. Contoh kasus yang sedang hangat, dia ingin menjadi dewan ya perdamaian ya. Tapi kita melihat faktanya seperti apa ya antara ucapan dan perbuatannya ya. Nah, jadi adanya dominasi adidaya ya yang mengendalikan alam semesta ini itu menjadi faktor pertama ya kesengsaraan dunia ya. Nah, memang tidak mesti selalu lewat pendudukan militernya mereka secara langsung di negeri-negeri muslim, tapi dengan adanya kontrol pasar dan rantai pasok ya, bagaimana kemudian harga komoditas perdagangan menjadi sesuai dengan keinginan mereka gitu ya. Kemudian perjanjian dagang yang juga beberapa tahun ini hangat ya, yang asimetris gitu antara adidaya dengan negara berkembang ya. Negara berkembang diposisikan sebagai pemasok bahan mentah. Nah, ini juga menjadi apa namanya menjadi poin ya perusak lingkungan itu ketika kita diminta untuk apa namanya menjadi mengekspor ya keperluan industri negara-negara besar itu, termasuk kemudian juga intervensi terhadap kebijakan bagaimana SDA di dalam negeri ya di tingkat lokal. Nah, kita paham ya dengan adanya perjanjian dagang, permintaan bahan mentah dan lain-lain itu akhirnya di Indonesia itu kan terjadi ekstraksi berlebihan di aspek tambang, hutan, migas karena memenuhi permintaan global. Akibatnya ya kita tahu ya terjadi deforestasi, kemudian setelah itu kan banjir dan seterusnya. Nah, kemudian faktor kedua yang menjadi bencana dunia itu adalah dengan adanya organisasi internasional dan hukum internasional yang dilahirkannya. Sebut saja ambil contoh WTO, IMF, World Bank, ya bagaimana mereka mengatur ya berbagai kerjasama perdagangan internasional. Ya nanti akan ada satu slide yang saya beri contoh ya terkait dengan bagaimana bahayanya ya organisasi ini dan juga hukum internasionalnya yang mengikat ya, semua negara di seluruh dunia. Nah, yang ketiga itu adalah adanya hegemoni dan penguasaan atau monopoli terhadap sumber daya global. Ya, maka ibu-ibu rahimakumullah dan akhwati juga paham di tanah kita ini ya sumber daya alam Indonesia itu lebih banyak milik pemiliknya itu adalah korporasi asing dibanding kemudian BUMN ya. Jadi kalau pernah mungkin melihat ada satu gambar peta ya itu perusahaan apa sumber daya alam tambang dan lain itu milik siapa, itu di atasnya banyak sekali bendera negara-negara barat ya. ExxonMobil, BP, Rio Tinto dan lain-lain lah begitu ya. Nah, itu fakta yang nyata sekali. Maka tiga penyebab kesengsaraan dunia termasuk bencana ekologi itulah yang harus kita pahami. Itulah sumber masalah yang di dunia ini. Nah, Ibu rahimakumullah, kita berlanjut kepada kita memahami bagaimana perbandingan Islam ya, sebagai sebuah ideologi ya, dengan sistem politik demokrasi liberal yang lahir dari ideologi kapitalisme terkait dengan lingkungan. Mulai dari aspek bagaimana memandang terhadap alam, terhadap dunia dan seisinya itu, ya. Nah, Islam itu
kita sudah bahas di bulan lalu bahwa bumi dan segala isinya kata Allah itu adalah aku yang ciptakan, gitu ya. Aku yang membuatnya dan silahkan digunakan untuk kemakmuran kalian. Itu bukan milik kalian pada hakikatnya, ya. Tapi ini milikku, kata Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul ard, ya, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah yang menciptakan, ya, dan aku juga yang menciptakan kalian sebagai manusia, wasta'marakum fiha, maka silahkan kalian memakmurkan bumi ini untuk kepentingan kalian. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Dilanjutkan, kalau kalian nanti ya ternyata ada kelalaian, cepat-cepat fastaghfiruhu, beristighfar kepada Allah, tsumma tubu ilaih, dan bertaubat. Nah, ya jangan kemudian menggunakan arahan atau cara pandang ya orang lain, ya bukan dari Islam, untuk menata atau mengatur lingkungan ini. Nah, itu kita sudah bulan lalu ya sudah kita jelaskan. Nah, bagaimana ideologi kapitalis sekuler dengan sistem politiknya demokrasi itu memandang alam? Ya, namanya ideologinya Ra'sumaliyah kalau dalam bahasa Arab. Ra'su itu adalah modal, mal itu harta, kapitalisme ya. Maka menganggap semua yang ada di alam semesta ini hanya sebagai komoditas ansih. Jadi tidak ada nilai ruhiyahnya, semuanya bernilai materi. Nah, kemudian di aspek paradigmanya, Islam mengharuskan ya kepada umatnya untuk himayah menjaga lingkungan, sementara ideologi kapitalisme itu silahkan ya digunakan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Kita belajar prinsip ekonomi kapitalis itu ya. Itu berparadigmanya eksploitasi ya terhadap lingkungan atau alam ini ya. Nah, dari aspek kebijakan Islam ya mengharuskan ada basis syariah ya, penataan pengaturan politik terhadap sumber daya alam itu harus kembali kepada syariah. Kita juga sudah bahas pada bulan lalu, nanti saya singgung sedikit. Sementara untuk kapitalisme sekuler itu adalah berbasis kepada market ya, penjualan, keuntungan, profit oriented. Nah, secara sistem tata aturan detailnya dalam Islam bahwa lingkungan itu harus dikelola oleh negara ya. Nanti ada SDA itu ya termasuk kategori harta yang tidak bisa ya dimiliki oleh individu ya. Sungai, hutan, laut dengan segala isinya ya, tambang berbagai jenis ya, baik yang di dalam tanah atau di permukaan, hutan, semak, itu dalam Islam dikelola oleh negara, diatur, ditata ya. Tetapi di dalam kapitalisme sekuler itu diprivatisasi, dikhosais, boleh ya dimiliki individu. Maka kemudian kita mengenal ada hak konsensi hutan ya. Kemudian kasus yang pernah kita bahas di forum ini juga tentang pagar laut ya, laut dipagar dan seterusnya. Nah, kemudian kita bandingkan dari aspek dampak ya, maka insya Allah kalau dengan tatanan syariah itu alam ini, lingkungan itu lestari dan adil, menyejahterakan. Nah, kita sudah punya histori yang umat Islam terkait hal itu, ya. Mungkin Ibu bisa membaca bagaimana kehidupan di kultur Turki Utsmani, atau jangan jauh-jauh lah, walaupun belum kalau memang masih menjaga nilai-nilai terhadap alam, kita sendiri ya pada masa kecil itu masih melihat apa namanya yang banyak sekali yang hijau-hijau, kemudian juga polusi masih belum sepadat sekarang gitu ya, bahayanya ya. Nah, tetapi seketika terus kemudian di kebijakan eksploitatif itu berjalan, maka kita hari ini sangat merasakan ya kerusakan lingkungan itu secara sistemis. Bahkan saya pernah membahas tentang masalah kerusakan lingkungan di aspek plastik saja ya. Dengan mikroplastik itu, kalau mau jujur kita detili bahwa bahaya itu juga ada pada sabun cuci, sabun mandi, ya. Kemudian pada alat-alat yang berdasar bahan plastik, ya. Belum kemudian got di depan rumah, ya.
dan lain-lain lah ya. Nah, itulah yang menjadi tidak aman dan bahaya gitu ya kehidupan dunia hari ini. Nah, Ibu rahimakumullah, penting bagi kita untuk mendalami sebenarnya ya di antara dua detil dari dua paradigma itu, karena nanti akan kita temukan betapa sangat eh, bertentangan sekali ya dua pandangan ideologi ini ya terhadap apa yang kita hadapi hari ini ya. Saya mengulang sedikit saja ya bahwa di bulan lalu kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan lingkungan dalam Islam, yaitu ada larangan untuk merusak ya. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Kata Allah, janganlah kalian rusak ya, fil ard, membuat kerusakan di bumi ini. Setelah ba'da islahiha, setelah kami kata Allah sudah ciptakan sebegitu baik ya. Gitu dunia ini. Nah, itu prinsip larangan merusak. Bahkan bagi orang-orang yang merusak itu dikenai sanksi yang sangat berat ya. Kemudian prinsip keseimbangan atau tawazun. Ketika Allah berfirman wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzun. Ya. Wal ardi, ya bumi ini, dunia ini, madadnaha sudah kami hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya. Sudah kami tumbuhkan ya, sudah kami sediakan semuanya. Wa ambatna fiha sudah kami tumbuhkan semua keperluan kalian mauzun secara seimbang. Nah, prinsip seimbang jadi tidak boleh ya ada perusakan, tidak boleh menggunakan SDA tidak sesuai dengan hakikat atau tabiat penciptaannya, gitu ya. Yang ketiga prinsip pemanfaatan yang bertanggung jawab. Sebetulnya Allah itu sampai bertanya begini kepada Rasul Muhammad SAW. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat minar rizqi. Katakan wahai Muhammad, siapa yang sudah mengharamkan perhiasan yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah keluarkan untuk hambanya, wat thayyibat minar rizqi, dan rizki yang baik-baik. Tidak ada, silahkan, boleh digunakan, dimanfaatkan, tetapi dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab. Jadi dengan prinsip-prinsip Islam, gitu ya, dengan kepemilikan terhadap sumber daya alam. Nah, itu ada aturan tersendiri dalam sistem ekonomi Islam. Nah, kemudian prinsip pengelolaan kepemilikan umum yang tadi sudah saya sebut ya, bahwa fasilitas umum ya semua harta yang Allah siapkan yang untuk digunakan bersama-sama itu tidak boleh diprivatisasi ya. Nah, itu saya mengingatkan terkait dengan prinsip dasar ya bagaimana Islam memandang lingkungan ini. Next slide. Nah, tapi ya apa yang kemudian kita lihat hari ini ketika ideologi kapitalis sekuler, sistem ekonomi liberalnya dan sistem pembuatan aturannya itu adalah buatan manusia, maka kita melihat alam ini diperlakukan sebagai sumber laba ya oleh negara-negara yang mengambil bentuk negaranya demokrasi itu ya. Mereka lah yang menjadi pengendali penguasaan sumber daya alam dengan model privatisasinya. Ya, boleh dimiliki oleh ormas ya hari ini, ya, boleh dimiliki oleh sekelompok kapitalis, ya, konglomerat, boleh dimiliki individu dan keluarga dan seterusnya. Nah, ini sudah melanggar syariah, ya. Nah, akibatnya karena dipandu oleh nilai-nilai materialistik, maka paradigma pembangunan negara juga menjadi kapitalistik eksploitatif. Ya, karena itulah akhirnya alam ini dieksplorasi ya demikian rupa sehingga melampaui batas dari daya dukung lingkungan. Ya, contoh terjadi deforestasi. Kenapa itu? Karena ada permintaan untuk tanaman sawit, kemudian permintaan untuk kertas, ya bahkan deforestasi dengan cara dibakar. Dampaknya apa? Bagi yang di Sumatera dan juga di Kalimantan, ya Masya Allah, ya menderita penyakit pernafasan karena ada kabut asap dari kebakaran hutan itu. Yang kemarin di Sumatera bencana banjir, longsor, dan di Jawa pun akhirnya demikian. Nah, akibatnya bencana ekologi ini menjadi terpola, ya, yang diakibatkan oleh industrialisasi sumber daya alam, kemudian akhirnya menuntut pembukaan lahan yang besar-besaran, ya, kemudian terjadilah kerusakan ekosistem, terjadi gangguan pada air, tanah, udara, dan juga iklim, dan akibatnya menjadi bencana
krisis sosial ya menimpa warga, menimpa manusia, menimpa hewan dan lain-lain, dan ini terjadi berulang di banyak negara ya. Nah, bagaimana konsekuensinya? Ya akhirnya kan biaya ditanggung bukan oleh, kita lihat hari ini biaya akhirnya ditanggung oleh masyarakat, bukan oleh si perusahaan-perusahaan tersebut begitu ya. Nah, next slide kita lihat keterkaitan kebijakan global dengan bencana ekologi di tingkat lokal. Bagaimana eh, World Trade Organization WTO mengatur perdagangan global, ya, mendorong liberalisasi perdagangan dan mengurangi hambatan ekspor impor. Dampaknya negara berkembang didorong untuk mengekspor kayu, sawit, tambang. Nah, akibatnya eksploitasi sumber daya meningkat, terjadilah tekanan ya terhadap hutan dan lingkungan. Pun begitu dengan World Bank secara tidak langsung memfasilitasi karena dia memberi pinjaman untuk proyek pembangunan tadi permintaan ya komoditas barang perdagangan itu. Jadi membiayai perusahaan tambang, membiayai infrastruktur ya, dan pinjaman ini mendorong industrialisasi SDA di negara-negara berkembang. Next slide. Karena ada hubungan adidaya dengan negara berkembang itu yang tidak simetris ya. Kalau kita sebut, kita posisikan bahwa negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu posisinya adalah negara pengekor kalau dalam konstelasi internasional. Nah, dunia Islam, negara Muslim itu mayoritinya adalah negara pengekor terhadap adidaya. Maka semua kebijakan nasionalnya itu copy paste, ya, dari kebijakan negara adidaya atau kemudian undang-undang internasional, arahan organisasi internasional PBB, ya, WTO dan lain-lain. Maka kita mendapati bahwa undang-undang penataan sumber daya alam, perkebunan, migas, ya, undang-undang cipta Omnibus Law Cipta Kerja pun yang menggabungkan berbagai bidang itu juga nilai-nilai di dalamnya itu dipengaruhi. Jadi kebijakannya dalam undang-undang itu dipengaruhi oleh cara pandang ya yang bukan berasal dari syariah Islam tapi dari ideologi mereka ya. Nanti khawatir rahimakumullah ibu-ibu bisa mendalaminya ya. Ini kita dalam waktu terbatas kita melihat secara singkat saja bahwa Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 itu di situ ada kemudahan memperpanjang izin perusahaan besar untuk beroperasi ya, mengeksploitasi sumber daya alam. Kemudian kemudahan investasi asing. Kemudian ada skema hilirisasi yang diarahkan untuk rantai pasok global sehingga sumber daya alam Indonesia ini disusun untuk memenuhi rantai pasok global, jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Saya kira ibu intelektual lebih mengetahui banyak fakta soal hal ini di isu di bidang masing-masing ya. Kemudian ada Undang-Undang Perkebunan nomor 39 tahun 2014, bagaimana ekspansi perkebunan skala besar, kemudahan izin lahan, dukungan untuk ekspor ya. Lagi-lagi kebijakan lahan perkebunan ini mengikuti permintaan pasar internasional ya. Ada Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 membuka sektor migas untuk swasta atau asing. Kemudian ada skema kontrak yang menarik investor. Nah, sehingga energi strategis punya kita itu tunduk pada kepentingan atau mekanisme pasar global ya. Ada yang berikutnya Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan perizinan, lemah dalam instrumen ya perlindungan lingkungan ya. Nah, tentang aspek analisa dampak lingkungan dari operasi ya industri mereka itu. Nah, itu beberapa undang-undang yang menunjukkan ada penyesuaian ya dengan kebijakan global. Nah, kita berlanjut kepada kritik terhadap solusi kapitalisme. Setelah tadi kita mengerti ya bahwa itu semua sebenarnya akibat dari ulah mereka ya. Nah, mereka ya ada upaya menyelesaikan masalah, tapi kita melihatnya itu pragmatis gitu. Cara berpikirnya itu sangat wakiin, ya, pragmatisme. Jadi hanya mengelola dampak gitu ya. Sementara sistem eksploitatifnya tetap berjalan. Di antara yang hari ini menjadi bahan perbincangan global terkait dengan isu lingkungan, yaitu yang menguat adalah di perubahan iklim. Itu ya yang menguat, nggak ada bahasan lain kalau kita ikuti ya.
Dan sementara kan kita mengerti itu adalah efek, asar, pengaruh, ya. Jadi bukan problem utama. Nah, akibatnya perbincangan mereka itu kan terjadi solusinya itu di aspek seperti misal green ekonomi, ekonomi hijau gitu ya. Nah, itu kan reformasinya. Kalau kita bahasakan kosmetik saja gitu, lipstick, bukan solusi yang struktural ya. Kemudian ada carbon trading. Jadi penjualan pajak karbon negara industri. Jadi mereka tuh menetapkan kuota polusi, kuota karbon, kuota emisi berapa masing-masing ya disepakati angka-angkanya. Nanti negara industri itu karena dia basisnya industri berarti menghasilkan emisi karbon sekian. Nah, ya, misalkan ada kelebihan emisi karbonnya, maka kemudian itu ditutupi, di offset ya, ke negara berkembang yang lahannya masih luas, hutannya dan lain-lain, kemudian diminta untuk mengganti eh, apa namanya perusakan jumlah karbon itu dengan menanam pohon ya di negara lain. Sementara dia masih tetap lanjut dengan industrialisasinya. Nah, seperti begitu ya kurang lebih. Kemudian juga ada program net zero emission ya, bukan itu hanya matematika karbon ya, bukan zero tapi net gitu ya. Jadi betul-betul sebenarnya tidak menghentikan proses industrialisasi negara-negara adidaya itu ya. Nah, dari apa yang mereka tawarkan ya, maka kita melihat solusi yang disampaikan atau yang digagas itu sama sekali tidak menyentuh akar masalah. Jadi hanya menggeser tanggung jawab ya terhadap perbaikan lingkungan ini ke negara-negara berkembang, sementara mereka juga dituntut ya untuk memenuhi pasokan bahan mentah ya. Di sisi lain mereka pun harus menjaga emisi lingkungan itu. Jadi benar-benar dalam kondisi kita itu sangat-sangat dijajah, dikendalikan dan ditekan ya. Kita jadi korban kerusakan, kita juga yang harus bertanggung jawab gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti dalam perbincangan intelektual di isu lingkungan mungkin ini juga uh, menjadi hangat begitu ya. Tapi bagi kita dengan ideologi Islam, dengan syariah Islam, kita bisa mengurai gitu ya. Mana sih akar masalah kerusakan ini ya, bencana ekologi itu apa penyebabnya, siapa aktornya, pelakunya, apa yang kemudian harus kita lakukan. Benarkah demikian hanya mengelola dampak atau kita kemudian benar-benar berupaya untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Nah, jadi kritik intinya terhadap kapitalisme itu tidak menyentuh akar masalah, ya. Justru mereka memberi legitimasi pada pencemaran, jadi punya hak gitu. Mereka tuh punya hak mencemari lingkungan, ya. Nah, justru eh, akhirnya ya kritik kita berikutnya menjadikan solusi mereka itu sebagai bagian dari masalah dan bahkan akhirnya mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi menurut klaimnya mereka ya. Jadi kita bisa mengoreksi atau mengkritik solusi mereka itu dari aspek ideologis ya, yang tadi memandang alam sebagai komoditas, bisa juga dari kritik konsep tentang green economy atau solusi hijau. Bisa juga kita mengkritik kebijakan negara yang dilahirkan di dunia Islam ya, bahwa negara ini tunduk pada pasar ya. Kita bisa mengkritik di banyak aspek ya, termasuk kita mengkritisi hal-hal yang praktis. Jadi solusinya bersifat tambal sulam. Dan bahkan hari ini kita direpotkan secara individu juga dengan narasi kapitalisme, misalkan kurangi plastik, hemat listrik, gaya hidup hijau, buang sampah sampah dipisahkan dan lain-lain. Ribet di urusan teknis ya, dan urusan teknis itu tidak menyelesaikan urusan-urusan strategis dan politis yang tadi menjadi sebab utama kerusakan itu, gitu ya. Nah, berikutnya bagaimana umat Islam bersikap? Ya. Maka yang kita bisa lihat hanya hanya ada dua sikap, tuh ya, tidak ada yang lain ya dalam menghadapi bencana ekologi ini. Yang pertama, umat Islam itu harus mengkonfrontasi terhadap penjajahan global itu ya, di isu, termasuk di isu lingkungan. Kita harus berani melawan musuh dengan kekuatan diri kita, kekuatan umat Islam yang targetnya adalah menghapus hegemoni ideologi kapitalis yang sekuler itu ya. Nah, ada pilihan lain ya, pilihan lain ya gitu.
Ya kita mengikuti irama gendang kapitalisme. Tapi itu berarti mempertahankan kesengsaraan. Ya dunia tidak bisa lepas dari keburukan. Contoh nih real misalkan. Udah kita nego aja gitu. Kita datang ke sana ke Gedung Putih, kita kirim utusan supaya tarif resiprokal tidak berjalan tapi tidak sesuai dengan arahan mereka, tapi kita bisa menego. Kita ikuti saja, kita penuhi. Akhirnya kita mengeluarkan statement yang aneh-aneh demi mendapat penurunan tarif perdagangan luar negeri itu. Ya seperti begitu. Kita ngikutin ya irama tariannya mereka dan kita tidak pernah bisa berlepas. Maka semakin aneh statement-statement penguasa muslim ya di hadapan negara adidaya itu. Maka satu-satunya pilihan bagi umat Islam itu adalah kesadaran konfrontatif. Dan kita itu punya potensi itu. Next slide. Ya. Potensi umat Islam itu yang paling ditakuti oleh Barat, sungguh yakin. Kita semua harus yakin yang paling ditakuti oleh mereka itu apa sih? Akidah Islam. Allahnya, Tuhannya umat Islam itu yang sesungguhnya paling mereka takuti. Karena mereka menyadari mereka itu tidak punya tempat bergantung selain dengan kekuatan material mereka. Dan hari ini bagaimana kekuatan material mereka? SDM-nya kayak gitu kualitasnya. SDA-nya semakin krisis dan dia mengandalkan dari dunia Islam untuk SDA-nya. Kemudian secara pamor politik kepemimpinannya juga sudah dibenci. Gitu. Yang paling ditakuti nomor satu dari umat Islam itu adalah potensi ideologinya, kesadaran kepada Robnya dan seperangkat syariahnya, itulah ideologi. Ideologi itu isinya iman, akidah, iman, Islam, termasuk di dalamnya adalah hukum syariah di berbagai isu. Itu potensi ideologi yang paling mereka takutkan. Sudahlah kemudian Allah juga memberikan potensi geopolitik, geostrategis terhadap dunia Islam. Contoh ya, pada perang Iran Amerika nih, Selat Hormuz itu ya salah satu jalur perdagangan internasional. Kemudian dunia Islam di area Teluk itu sumber minyaknya yang diperlukan oleh negara besar itu ada di sana. Potensi sumber daya alam dan ekonomi, potensi demografinya, potensi tentara militernya sebenarnya kekuatan ruhiyahnya seperti apa. Jadi sesungguhnya ketika Allah menetapkan wa kuntum khairu ummah itu, memang Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kuntum khairu ummah itu umat Islam menjadi negara adidaya, pemimpin dunia dan itu sudah berlaku. Dan kita membincangkan ini bukan ingin romantisme historis dulu loh kita memimpin, tidak, tapi ini amanah, ini kewajiban, kewajiban bagi umat Islam. Nah, karena itu bagaimana kita mewujudkannya? Ya, next slide. Maka kita harus memahami ya eh, di dalam menyatukan potensi yang luar biasa itu tuh apa sih yang harus kita kerjakan ya? Yang pertama itu adalah penyatuan dulu ideologi Islam. Maaf Bu Erma, apa ada masalah dengan kamera Bu? Terlempar sepertinya beliau. Enggak, sudah masuk lagi. Sudah masuk tapi masih mute. Bu Erma masih mute. Oh, sudah masuk. Alhamdulillah. Baik. Nah, nanti saya ingin urai satu persatu ya sebagai bahan diskusi bagaimana proses penyatuan ideologi itu. Ibu-ibu rahimakumullah, next slide, kita perlu menyadari bahwa kita tuh belum satu kesatuan gitu memahami Islam ideologi. Jujur harus kita akui gitu ya. Jadi kita mendapati bahwa umat Islam ini masih mempunyai gambaran Islam itu pada aspek ibadah individual ya. Jadi Islam itu ya kalau umroh Islam, kalau Ramadan Islam, ke sholat, menutup aurat, nikah masih Islam. Tapi kalau kemarin kita sudah ada kelas kesehatan 5 bulan berturut-turut, kayak 6 bulan ya berturut-turut bagaimana sistem konsep kesehatan dalam Islam, ya riayah kebijakan kesehatan, bagaimana sekarang lingkungan, sebelum-sebelum kita sudah bahas terkait dengan banyak sekali isu
ekonomi dan lain-lain, isu pergaulan dan lain-lain, ya, masih kita katakan belum semuanya belum punya gambaran itu, gambaran utuh tentang syariat Islam, bahwa Islam itulah sistem hidup, ya. Next slide di penyatuan ideologi, ya. Jadi perlu ada penyamaan pandangan terhadap Islam sebagai sistem hidup. Jadi Islam yang kita anut ini, yang kita yakini ini, itu berdimensi tidak saja urusan ibadah kepada Allah, rukun iman, rukun Islam, ya, atau akhlak, makanan, pakaian, tapi juga di pengaturan urusan umat, mulai dari pendidikannya, politiknya, ekonominya, ya, perdagangan luar negerinya, kemaslahatan dalam negerinya, untuk urusan pertanian, kehutanan, transportasi, dan lain-lain, itu semuanya ada aturannya. Nah, di aspek ini saja kita itu masih banyak PR untuk memahamkan bahwa Islam itu menyeluruh gitu. Masih belum banyak yang mengerti itu. Berarti tahapan ini tuh masih terus harus berjalan gitu ya, penyatuan gambaran ideologi Islam. Nah, kemudian berikutnya ketika dia sudah seseorang sudah mengerti bahwa Islam itu adalah sistem hidup dengan seperangkat aturan yang lengkap, maka kita perlu menambahkan kesadaran politik Islam bahwa umat Islam ini adalah pemimpin dunia. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam itu tidak boleh seperti katak dalam tempurung. View-nya itu harus global, termasuk dalam kemarin penentuan awal akhir bulan Ramadan ataupun ibadah apa namanya pelaksanaan lainnya, itu ru'yatnya harus ru'yat global, tidak boleh melihat ru'yat lokal, karena memang diperintahkannya begitu. Kan Rasulnya menyatakan begini, umirtu an uqatilan nasa. Aku ini dikirim, diutus, diperintahkan oleh Allah an uqatilan nasa, untuk memerangi, ya, dalam tanda petik itu maksudnya untuk mendakwahi, untuk menjihadi, untuk membuat mereka orang-orang sedunia ini sebagai hamba Allah itu ayakulu, agar mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa Robnya, penciptanya hanya Allah, dan bahwa utusan Allah itu Muhammad itu utusan Allah, ya. Kalau mereka sudah bisa mengucapkan itu, kata Rasul, asomu minni dima'ahum, maka aku, kata Rasul, akan jaga darah mereka, ya, kecuali ketika mereka melanggar hukum syara. Jadi misinya umat Islam itu misi global, memimpin dunia. Melihat persoalan tuh bukan hanya melihat persoalan personal saya saja atau persoalan kelompok, tapi lihatlah ini adalah persoalan insani, persoalan kehidupan, ya. Dan melihat persoalannya itu dengan kacamata ideologi Islam, sehingga kita nanti akan menyelesaikannya itu, punya ambisinya itu adalah, ya, menyelesaikan problem untuk semuanya, tidak egois gitu, ya. Nah, jadi untuk kesadaran politik itu ada dua aspek melihatnya, melihat ke dunia secara utuh tentang umat, ya. Yang kedua kemudian menyelesaikannya, problem mereka itu, kepentingan mereka itu dipenuhi dengan syariat Islam. Nah, itulah kesadaran politik Islam. Next slide. Nah, berikutnya penyatuan arah gerak. Tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri, orang yang mengerti hukum syariat satu sama lain kerja sendiri-sendiri. Kalian sekarang sok sadarkan satu. Tidak mungkin, karena Allah sendiri juga sudah memerintahkan wal takum minkum ummah, sudah mewajibkan adanya kelompok dakwah, ya, yad'una ilal Islam, yad'una ilal khair, mengajak kepada Islam, maksudnya adalah mengajak kepada penerapan syariat Islam. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dengan cara mencegah mereka berbuat salah, ya, penentangan terhadap hukum syara, dan mengajak mereka menjalankan hukum Allah. Harus ada kelompok itu, ya, kelompok inilah yang akan menyatukan arah gerak di tengah umat. Nah, kelompok ini sudah diberi contoh bagaimana bekerja di tengah umat oleh Rasul sendiri yang kita pahami. Bagaimana perjalanan beliau bersendirian, beliau berdakwah, beliau membentuk kelompok, kelompok ini bergerak, bekerja terus sampai mendirikan negara Islam di Madinah. Itu hukum syara semuanya. Kesanalah perintah Allah itu untuk kita, ya, merujuk bagaimana cara melakukan perubahan. Nah, tugas kelompok itu memimpin perubahan di tengah umat. Umat ini perlu leader, ya, perlu pemimpin, ya. Karena ya insya Allah ibu-ibu bisa memahami lah, mengerti kalau nggak ada leader yang menuju arah perubahan, ya
macam-macam orientasinya hari ini, apalagi dengan berbagai macam madhab, organisasi dengan kepentingan masing-masing yang memandang persoalan umat juga masih beda-beda. Yang ini masih eh, apa hal penting itulah pendidikan, yang ini tuh akhlak, perubahan akhlak masih begitu-begitu sehingga arah geraknya juga macam-macam sesuai dengan pengertiannya. Sementara kita ini ketika melihat Islam ideologis justru menetapkan problem utama Qadiyah Masyariah umat Islam ini tidak adanya institusi yang menerapkan syariat Allah itu. Nah, itu harus ada leadernya, ya. Nah, maka tugas kelompok ini memimpin umat. Nah, pekerjaan kelompok dakwah ideologis yang Allah perintahkan ini di tengah umat itu untuk apa? Untuk membentuk opini umum. Opini umum itu sederhananya adalah custom, uruf adat, ya. Contoh misal dulu waktu saya kecil itu masih belum banyak yang menutup aurat, tapi hari ini bisa kita katakan ya dalam satu komunitas tertentu itu ya berapa orang sih yang belum menutup aurat gitu kan. Nah, itu tadinya adatnya membuka aurat, tapi kemudian proses intensif edukasi di isu tentang kewajiban menutup aurat bagi muslimah, maka kita melihat hari ini tuh seperti menjadi tren, menjadi opini umum, sudah menjadi adat atau custom gitu ya yang baru. Nah, termasuk kemudian solusi hukum Islam dengan sisi politik Islam di isu lingkungan, di isu kesehatan, di isu ekonomi, pendidikan, dan lain-lain dengan syariat Islam. Kita harus buat itu menjadi sebuah custom, harus menjadi sebuah adat kebiasaan. Sehingga umat itu punya moral bahwa rasanya kita akan berdosa deh di mata Allah jika tidak menggunakan Islam. Nah, seperti itu gambarannya. Dan itu hari ini kan belum merata, belum begitu. Mungkin masih ada pembentukan opini umum itu di isu kemaslahatan yang sifatnya masih parsial, ya isu makanan halal, misalkan begitu ya. Itu masih kuat tuh umat Islam. Tapi kemudian di isu lingkungan belum menjadi opini umum syariat-syariat tadi, ya panduan-panduan Islam terkait dengan penataan lingkungan itu belum menjadi custom, belum menjadi adat, belum menjadi kesadaran kolektif untuk menerapkan syariat di hal ini, gitu, ya. Nah itu proses pembentukan kesadaran yang dikerjakan ya oleh partai politik ideologis yang punya konsep bersama dengan umat. Nah kemudian ya kalau opini publik itu kebiasaan umat itu sudah terbentuk ya dengan pijakan Islam ideologis, maka ideologi itu, keyakinan itu, keimanan itulah yang akan mendorong umat itu untuk menuntut penerapan syariat kafah, meminta penguasa yang ada untuk mengganti tata aturan atau memilih pemimpin baru yang sekaligus menerapkan perubahan sistem itu. Nah, langkah-langkah ini dipandu oleh syariah, oleh contoh dari baginda Rasul Muhammad SAW. Dan itu ada nilai kesadaran yang kuat di situ, ya langkah-langkah. Nah, oke, lanjut kita sekarang berbicara soal lebih mengarah ya pada kita bagaimana kontribusi dalam perubahan ini khususnya intelektual. Intelektual dalam banyak nas ya syariat disebut utul ilma darajat gitu ya. Bahwa ulama itu adalah orang-orang yang dikasihi Allah ya. Maka profilnya itu dia harus memenuhi dua hal ini. Dia menjadi seorang mufakir, dalam bahasa Arabnya mufakir, bahasa kitanya ya, bahasa yang kita gunakannya intelektual, begitu orang-orang yang berilmu, dan kemudian juga menjadi politisi atau siasiyun ya. Nah, seperti apa gambaran menjadi intelektual muslimah atau menjadi mufakir itu? Ya, dia punya kemampuan menganalisa fakta, kemudian dia kaitkan dengan hukum Islam, sehingga kemudian ada pemikiran baru untuk melahirkan sebuah proses perubahan. Ya, nah menganalisa fakta pakai ideologi Islam tadi tuh, ya, yang kesadaran politik itu. Jadi ini ada fakta yang terjadi, kemudian kita standarisasi. Menurut Islam fakta itu boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar, harusnya bagaimana? Lihat kemudian kepada pengertian dalil, kemudian contoh sejarah penerapan Islam, apakah fakta itu ada, terjadi, atau bagaimana? Nah, kita analisis. Nah, kemudian kita kaitkan bagaimana solusi Islam menghadapi fakta, kalau itu keburukan harus diubah, dan seterusnya. Ya.
Nah, profil berikutnya itu adalah menjadi politisi, menjadi siasiyun, dan itu menjadi karakter dasar umat Islam. Yang tadi kesadaran politik itu, bahwa dia adalah pemimpin dunia, termasuk individu umat di dalamnya. Karena dia rakyat ini pun punya tugas untuk mengoreksi penguasa Muslim kalau dia menerapkan kebijakannya tidak benar. Maka dia harus memahami hukum-hukum syara itu sebagai modal untuk melakukan muhasabah atau koreksi. Ya. Nah, politisi ini namanya siasi, tidak mesti dia seorang pejabat dalam sistem Islam ya, tapi dia orang yang tadi ya dua eh, kriterianya, melihat umat Islam seluruh dunia dan melihatnya dengan kacamata Islam. Jadi ada muncul ambisi untuk mengatur urusan umat ini dengan hukum Allah. Kemudian dia juga aktif dalam mengoreksi kebijakan penguasa. Nah, untuk konteks hari ini terlibat aktif dalam upaya perubahan tadi, mengganti sistem yang rusak, dan tadi langkah-langkahnya sudah dipaparkan. Ya, next slide. Nah, jadi terakhir kita buat satu slogan ya, labeling terhadap kita bahwa kita adalah bagian dari umat yang harus menjadi penghancur ide-ide sekularisme itu, ide-ide yang tidak menggunakan syariat Islam ya untuk mengatur kepentingan hidup dunia ini. Yang kedua adalah kita sangat sadar bagaimana musuh itu berekayasa ya, punya niat yang tidak pernah baik. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi Nasrani itu kepada umat Islam sampai kalian itu tattabi'u, mengikuti millatahum. Dan mengikuti di situ tidak mesti masuk ke agama mereka, tapi ya tadi yang kita contohkan, mengikuti kebijakan global, arahan mereka dipandu nilai-nilai kebijakan itu dipandu dengan nilai-nilai mereka. Nah, kita harus, umat Islam ini yang kita sudah semakin pada menyadari ini tuh justru harus menyadarkan ya. Nah, kemudian kita harus punya hujah, punya pengetahuan ya dari syariat Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah untuk menerangi yang lain. Ya, Masya Allah ya. Mungkin ibu-ibu yang rutin menghadiri agenda ini walaupun keterbatasan waktu ya, tapi mudah-mudahan bisa menangkap gambaran itu bagaimana Islam menyelesaikan di urusan kehidupan manusia, memenuhi kepentingan umat manusia itu dengan lengkap, dengan detail. Bahkan ada realitas penerapannya gitu yang bisa kita rujuk ya. Dan kemudian moto kita sepanjang hidup kita sampai nanti Allah memanggil itu adalah hidup untuk membela umat Islam dan penegakan Islam. Ya, next slide terakhir. Alhamdulillah ala kulli halin ya, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya ibu-ibu yang memiliki kesempatan menjadi profesor, doktor, ya, insinyur, dan label-label lainnya, ya, sarjana-sarjana lainnya. Hakikatnya itu adalah anugerah Allah, diberikan kesempatan memahami ilmu dunia, ya. Nah, ternyata ada tugas lain, ya. Karena hidup kita sekuler ya, akhirnya kita hanya mengerti itu. Tapi kalau kita sudah sekarang paham, ada tugas lain memahami bagaimana ilmu duniawi itu diselesaikan dengan syariat Islam. Nah, berarti kan ada lagi nih, gitu, keharusan untuk mengerti bagaimana sakofah Islam, syariat Islam di berbagai bidang kepentingan hidup. Kemudian dengan akal yang kita miliki, dengan koneksi ya yang kita punyai, dengan ilmu yang sudah kita dapati, dengan skill, keterampilan kita berbicara, keterampilan untuk membuat sesuatu yang bersifat material, ya, maka kontribusikanlah untuk perubahan yang tadi, ya. Gitu. Memang rasanya lelah kita ini menjadi, khususnya mungkin ibu-ibu dan akhwati ya yang hari ini berkontribusi gitu ya dalam pengabdian di tengah masyarakat, menjadi dosen, menjadi peneliti dan lain-lain, dan merasakan derita atau cerita ya yang mungkin ada tidak baiknya, tidak mengenakan dan lain-lain. Nah, itu perlu kita sadari, ini adalah bukan kesalahan kita semata-mata, tapi seperti tadi analisanya ya, ada ketidakadilan ya, ada kezaliman gitu terhadap urusan pemenuhan kita ya, secara kesadaran individual ya kita lakukan ya sebagai tanggung jawab, tetapi kemudian kita punya tugas yang lebih besar lagi, yaitu memahamkan kepada yang lain gitu ya.
Nah, bismillah tawakalna 'ala Allah. Dengan seperti itu, kesadaran seperti itu, insya Allah kita berada pada track, pada jalur yang benar. Kita abaikan mereka yang mengatakan, kok gitu aja untuk melakukan sebuah perubahan besar, seperti hanya ngomong saja misalkan gitu, atau kenapa kita tidak berbuat yang lebih, yang lain secara real, misalnya mengadakan sesuatu, membangun sesuatu misalkan. Maka kemudian dengan hujah yang tepat dan benar kita sampaikan, Allah akan meridhoi, ya Allah akan mensupport, ya Allah akan membantu pergerakan kita, ya, upaya kita itu ketika kita itu mengikuti, ya, apa yang menjadi arahan dan tidak sejengkal pun bergeser dari contoh Rasulullah SAW dalam melakukan perubahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami. Saya kembalikan kepada Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.